Dan iri itu bisa menyepa siapa saja. Bahkan iri itu adalah warisan dari Qabil dan Habil. Sebetulnya kalau kita lihat itu bukan dosa warisan ya, bukan dosa turunan, bukan. Tapi maksudnya adalah sudah ada sejak zaman Habil dan Qabil. Bayangkan, saudara dengan saudara bisa saling bunuh-bunuhan hanya gara-gara iri. Itu saudara loh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di dalam kehidupan ini yang hatinya nggak pernah tenang karena selalu iri dengan orang lain. Jadi tetangganya beli mobil, dia masuk angin. Temannya menikah, dia kemudian masuk rumah sakit. Saudaranya beli rumah baru, dia sudah meninggal. Kenapa? Karena dia dibunuh oleh rasa irinya sendiri. Nah, ternyata rasa iri ini itu adalah pangkal dari semua penyakit hati, itu diiri. Dan iri itu bisa menyepa siapa saja. Bahkan iri itu adalah warisan dari Qabil dan Habil. Sebetulnya kalau kita lihat itu bukan dosa warisan ya, bukan dosa turunan, bukan. Tapi maksudnya adalah sudah ada sejak zaman Habil dan Qabil. Bagaimana iri mendapatkan pasangan gitu kan, iri gitu kan. Dari situ. Nah, ketika iri juga, ketika yang Allah pilih adalah sesembahan, bukan sesembahan ya, artinya persembahan atau istilahnya sedekah terbaiknya, yang dipilih adalah kambing, maka kemudian dia membunuh saudaranya. Bayangkan, saudara dengan saudara bisa saling bunuh-bunuhan hanya gara-gara iri. Itu saudara loh. Bayangkan kata orang lain. Nah, makanya rasa iri ini itu perlu dimanage dengan sebaik-baiknya sampai pada suatu peristiwa ada sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba Rasulullah kemudian menunjuk pada orang, itu lihat ahli surga, kata Rasulullah. Padahal orangnya itu dekil gitu. Dalam beberapa riwayat disebutkan ciri orangnya itu berjenggot, kemudian menenteng, tangan kirinya menenteng sandal gitu kan. Sangat sederhana sekali orangnya, dan tapi Rasulullah mengatakan itu ahli surga, itu penduduk surga, kata Rasulullah. Nah, kemudian para sahabat kemudian dalam hati bertanya, ini siapa ini orang, karena nggak terkenal sama sekali orangnya. Besok harinya ditanya lagi, besok harinya lewat, Rasulullah bilang lagi, ini itu ahli surga, itu lihat, itu penduduk surga, kata Rasulullah. Nah, kemudian beberapa sahabat sudah mulai, tadinya meremehkan, sudah mulai serius nih, loh kok Rasulullah nyebut sampai 2 kali nih, kayak menyebut Umar bin Khattab 2 kali gitu kan. Ternyata hari ketiga lewat lagi. Nah, ternyata melampaui Umar bin Khattab, disebutnya 3 kali nih orang. Duh, kok 3 kali nih? Wah, ini sudah nggak beres ini mesti orangnya spesial, ini VVIP, ini orang yang istimewa ini. Sampai akhirnya singkat cerita, sahabat Rasulullah ada yang kepo, minta izin untuk bisa menikmati rumahnya, artinya menginap di sana selama 3 hari. Nah, selama 3 hari di sana nggak tidur nih, sahabat Rasulullah ini nggak tidur, mau memantau dengan CCTV matanya sendiri ngapain aja di malam hari. Ternyata di malam hari ya nggak tahajud, habis isya tidur sampai subuh. Dia malam bangun, kadang-kadang hanya pipis kemudian tidur lagi, nggak tahajud. 3 malam di sana nggak tahajud. 3 malam di sana nggak baca Quran. Amalnya biasa sebagaimana orang-orang yang lain. Sampai hari ketiga kemudian dia nggak sabar. Ini nggak beres ini. Masa amalnya sama, kemudian penduduk surga Rasulullah bisa mengulangi 3 kali. Ditanya, Mas, antum, ya akhirnya antum apa amalannya? Ya amalku begini aja, nggak ada amal yang lain. Aku setiap hari begini, nggak aku buat-buat, gitu kata yang bersangkutan. Enggak, ini pasti kamu nyembunyi dari saya. Karena saya kesini ini bukan tanpa sebab, karena engkau disebut Rasul 3 kali masuk surga, dan aku kesini itu untuk tahu, pengen mendapatkan pelajaran dari sini. Aku nggak tahu apa itu. Ya udah, agak marah. Kamu sih sembunyiin sesuatu dari aku, dari kamu. Aku pengen tahu itu. Nah, kemudian pamit pergi dia. Nah, dapat berapa langkah dipanggil sama orang itu. Mas, ini Mas. Ya gimana? Nah, mohon maaf Mas, saya akan buka amalan batiniyah. Saya sebutnya amalan batiniyah karena ada amalan dohiriyah. Sholat kan dohiriyah, kelihatan dohirnya. Ini ada amalan batiniyah yang dia sampaikan. Mas, ketahuilah bahwa aku dari dulu itu aku nggak pernah punya rasa hasad dengan siapapun. Luar biasa. Ada orang yang dari dulu menjaga dirinya nggak pernah punya hasad dengan siapapun. Keren toh? Orang nggak punya hasad dengan siapapun. Hasad itu levelnya di atas iri. Ya, jadi kalau iri itu cirinya begini. Iri itu adalah menginginkan sesuatu yang ada pada orang itu berbalik kepada dirinya dan orang itu nggak dapat.
Misalnya iri pada orang punya mobil baru. Ya pengennya orang yang mobil barunya itu hilang mobilnya ke dia. Atau dia yang punya mobil dia nggak usah punya. Itu level iri. Nah iri itu pokoknya bahasa kasarnya itu SMS. Suka melihat orang lain susah melihat orang senang. Jadi kalau ada orang lain senang dia susah, ada orang lain susah dia senang. Itu iri. Nah tapi levelnya masih privat. Dia masih personal untuk dirinya sendiri. Itu iri. Itu sudah bisa membunuh. Apalagi dia naikkan levelnya menjadi hasad. Kalau hasad itu levelnya dia sudah menghasut. Hasad itu hasut, menghasut. Artinya dia irinya disebarkan ke orang lain. Misalnya ada tetangganya beli mobil terus kemudian dia hasad, dia ngajak temannya, tahu nggak? Itu kerjanya nggak jelas. Saya tahu sendiri namanya orangnya itu. Itu cuma di rumah kadang dapat order, kadang nggak. Masa dia bisa beli mobil? Yang wajar aja. Hati-hati loh zaman sekarang. Jangan-jangan dia pakai tuyul. Udah. Dia kasih sebaran fitnah. Jadi dari situ fitnah muncul. Luar biasa kan? Hanya